Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi atas ambrolnya tebing pelindung sungai di Kali Lebak setempat. Ambrolnya proyek senilai 40 miliar rupiah tersebut terjadi akibat diterjang banjir besar sebanyak 3 kali. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi atas ambruknya pelindung sungai di Kali Lebak, Tur Desa Lebaksari, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas PUSDA Bojonegoro, Heri Widodo mengatakan bahwa pekerjaan pelindung tebing Kali Lebak telah selesai 100% dan tidak ada masalah. Pekerjaan ini rampung pada akhir Desember 2024 lalu. Namun pada awal Januari 2025 terjadi banjir yang cukup besar dan mengakibatkan beberapa titik sliding atau geser. Terkait kondisi itu pihaknya telah berupaya melakukan pengendalian. Namun setelah itu banjir besar kembali terjadi hingga sebanyak 3 kali kejadian. Heri menambahkan pada bagian atas titik ambrolnya pelindung merupakan lahan persawahan yang berada dalam kondisi jenuh air. Ketika Bengawan Solo surut, tiba-tiba pada pelindung tebing terisi air dari bagian atas yang mendorong bangunan. Pihak DPU SDA juga menyebut jika saat ini bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, sehingga menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa untuk melakukan perbaikan. Pembangunan tren tebing Lebaksari adalah bagian dari kegiatan kita sebagai solusi daripada keluhan warga masyarakat yang ada di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo. Ada beberapa titik memang yang menjadi kemarin usulan saran masukan dari kita. Sebenarnya adalah kemenangan dari pusat, tapi karena kita juga alhamdulillah sudah pernah melakukan PKS kerjasama dengan negara besar sebagai pengamat kegiatan ini oleh pimpinan dan oleh APBD kita lakukan kegiatan itu. Salah satunya adalah di Lebaksari yang kebetulan pada tahun 2024 ini selesai di daerah Lebaksari. PUSDA ini resikonya juga kita berhadapan dengan adanya pengendalian daya rusak air, salah satunya adalah tebing. Nah, kita ketahui di media massa memang ada sedikit kerusakan daripada pembangunan yang mungkin perlu lama kita bangun selesai finishnya akhir tahun 2024, dan sebenarnya dari pihak rekanan pekerja perencanaan sebenarnya telah dipanggil termasuk pengawas juga oleh BPK kita Pak Iwan, dan telah dilakukan kegiatan penyelesaian. Alhamdulillah tahun 2025 ini pun memang masih dalam masa pemeliharaan. Insya Allah pemeliharaan sampai 1 tahun ya Pak ya. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian pada memang kejadiannya itu awal Januari kemarin sudah ada indikasi terjadi sliding itu. Utamanya pada daerah-daerah yang di atasnya itu ada memang kebetulan sawah Pak. Ini yang jadi mungkin kita juga dalam ini sebagai evaluasi kita, mohon maaf ini mungkin ada berita yang kurang enak ini, tapi ini sebagai evaluasi kita, dan tentunya mekanisme telah kita lakukan sebagaimana prosedur. Kalau kita memang ada kerusakan justifikasi teknis itu juga kita buat, dan kemarin alhamdulillah pas kebetulan ada sampling dari BPK, dokumen-dokumen terkait sudah kita sampaikan dengan BPK, sehingga kedepannya kita mungkin sebagai evaluasi tentu mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Kita memang ada keputusan setiap hari pengawasan, tapi mohon nanti support dukungan, termasuk mungkin Pak dalam waktu dekat ini kita belum bisa melakukan negosiasi walaupun memang sudah ada rencana untuk pemeliharaan. Namun karena juga menyesuaikan kondisi kita masih musim hujan, dan kebetulan di area yang sliding itu di atasnya ada sawah, sehingga kita menunggu sampai mungkin selesai panen. Ini mungkin beberapa hal yang ingin kita segera selesaikan, tapi tentunya mekanisme apa yang kita sesuai dengan prosedur itu kita lakukan. Mohon dukungan, termasuk nanti saya berharap dari teman-teman termasuk mungkin insya Allah PKS juga sudah kita kerjasama dengan BPWS. Terus terkait kerusakan ini tidak semuanya Pak, hanya sekitar mungkin 10% dari total 100% yang kita kerjakan. Sebagaimana kita arahan dari pimpinan, karena sampai terjadi kerugian negara. Insya Allah dari rekanan
termasuk semua yang terkait baik itu perencanaan maupun pengawasan bertanggung jawab, dan kita siap mengawal. Mohon dukungan dan supportnya. Sementara itu, perwakilan kontraktor pelaksana proyek, Ardiana, mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan penanganan lebih lanjut, diantaranya dengan cara mengangkat bronjong agar mengurangi beban dan tidak memperparah sledding. Ardiana mengungkapkan pihaknya diberikan waktu 150 hari kerja untuk melakukan perbaikan. Selain itu, semua material dan alat sudah siap untuk perbaikan. Pihaknya kini menunggu kondisi untuk pelaksanaannya, sebab akses jalan masih digunakan warga setempat untuk bertanam. Bangunan di Lebak Sari seperti apa, Mas? Iya, untuk penanganan lebih lanjut, untuk awal kita sudah mengangkat beban bronjong biar nggak terlalu beban di atasnya, itu kita sudah ambil dari posisi awal waktu kejadian, kita sudah bertindak, istilahnya kan sudah mengambil beban itu biar nggak tambah sliding ke arah sungai. Dan lagi kan untuk penanganan lebih lanjut dari pabrikan yang untuk support kita sudah siap. Kita tinggal nunggu akses untuk menuju ke lokasinya, itu kan masih nunggu pola tanam dari kita, dan kita diizinkan setelah panen, lalu kita bisa action untuk perbaikan CSP yang sliding itu. Untuk target perbaikan berapa hari? Untuk itu kita dikasih waktu 150 hari itu perbaikan. Tapi untuk material yang mau digunakan sudah siap. Jadi dari pabrikan, dari vendor pemanjangan, sudah ready semua. Ya tinggal tunggu pola tanam dari petani aja. Kalau petani sudah mungkin sudah panen, kita baru bisa masuk untuk perbaikan. Diketahui berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE menyebutkan, proyek pembangunan pelindung tebing sungai yang berada di Desa Lebak Sari dan Desa Tanggungan, Kecamatan Borno ini memiliki panjang 980 meter dengan nilai pagu sebesar 40 miliar rupiah. Tim Liputan CTV Bojonegoro.